Agustus ini, dan tanpa sadar, tanpa terasa kita akan segera mempersiapkan Natal dan masuk tahun yang baru. Semua dalam keadaan baik-baik, amin? Amin. Mari saya mengajak kita buka dalam Matius pasal yang pertama. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang berbulan-bulan Tuhan taruh ini, dan saya juga berpikir kenapa Tuhan sampaikan ini terus, dan saya ingin mengajak kita melihat sama-sama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ada dua ayat. Matius pertama ayat 23. Ini adalah hasil doa di awal tahun saya waktu menjelang awal tahun, di akhir tahun saya sedang berdoa, mempersiapkan diri seperti biasanya untuk mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang menjadi pesan atau sesuatu yang Tuhan berikan gitu. Dan ayat ini muncul Bapak Ibu. Dan biasanya ayat ini dibacakan pada Natal, dan itu sudah lewat Natal ya, sudah hampir tahun baru, saya lagi di rumah. Ayat ini muncul Saudara. Tuhan bangkitkan ayat ini. Dan saya ingin bagi buat kita pagi hari ini. Matius pasal 1 ayat 23. Ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kita buka satu lagi ayat di Matius pasal 28. Itu ayat Matius pasal pertama, artinya Matius diilhami oleh Roh Kudus. Matius diberi hikmat oleh Tuhan untuk menuliskan di pasal yang pertama, pasal paling awal, ya, mengenai bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan di Matius pasal 28 kita temukan lagi ayat yang ke-20. Jadi waktu saya sedang merenungkan ayat ini, ayat Matius pasal pertama, Tuhan ingatkan Matius 28 ayat yang ke-20. Nah, kita bisa lihat sebentar ayat 20. Ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, saudara bisa lihat di sini kata yang identik, kata yang sama muncul, yaitu kata menyertai. Di Matius pasal 1 dikatakan Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Jadi kalau mau dikasih judul pagi hari ini, mungkin judulnya lebih tepat bahwa tahun 2014 kita membutuhkan penyertaan Tuhan, atau dengan kata yang aktif lebih lagi, Tuhan menyertai saudara dan saya sepanjang tahun 2014 ini. Amin. Ya, saya berdoa ini menjadi pegangan dan kekuatan buat kita tidak hanya di tahun 2014, tapi di sepanjang sisa kehidupan kita, bahkan di sepanjang sisa daripada hari-hari terakhir, di mana saudara-saudara bisa lihat bagaimana tanda-tanda zaman itu begitu jelas, saudara, menunjukkan kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, jadi waktu saya berdoa, saya berpikir, saya bertanya sama Tuhan, kenapa muncul dua ayat ini? Kenapa muncul Matius 1 dan Matius 28? Begitu rema buat saya pribadi, saudara. Ya, dan Tuhan hanya kasih hikmat begini. Dari awal tahun sampai akhir tahun 2014, seperti Matius membuka di pasal 1 dan Matius menutup di pasal 28 dengan pernyataan bahwa Tuhan menyertai. Demikian juga Tuhan mengatakan sepanjang 2014 aku menyertai engkau dari awal tahun sampai akhir tahun. Amin. Yang menerima pernyataan nubuatan ini boleh katakan amin, saudara. Amin. Ya, Matius 28 ayat 20 berkata memang Tuhan itu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tapi saya menangkap khusus buat 2014 ini, Tuhan memberi penekanan yang khusus, saudara, yang kuat tentang bahwa dengar di 2014 ini, aku menyertai engkau dari awal tahun sampai akhir tahun, saudara. Dan benar terjadi itu, ya, bahwa sepanjang tahun ini, dari awal tahun sampai bulan Agustus ini, saudara bisa lihat di Indonesia goncangan seperti kapal yang sedang di tengah-tengah
ombak sebentar besar, sebentar kecil, sebentar besar, sebentar kecil. Entah itu ombak ekonomi, entah itu ombak alam, entah itu ombak politik, saudara bisa rasakan itu. Sepertinya mau melakukan sesuatu agak sulit. Mau melakukan ini bimbang, tunggu tahun depan. Mau membuat ini situasinya nggak jelas. Mau buat keputusan tertentu, keputusan politiknya belum jelas. Masih banyak ada perubahan-perubahan yang besar yang akan terjadi. Saya percaya Indonesia terus ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Nggak ada yang lari ke luar negeri. Amin. Ya. Saya dapat berita dari seorang yang bekerja di imigrasi berkata begini, Pak, tahun ini orang-orang yang membuat paspor baru dan melamar visa begitu banyaknya. Apalagi sebelum pemilu. Ya. Dan sesudah pemilu. Ya. Tapi itu kemarin sebelum pemilu. Begitu banyak orang yang membuat paspor. Kenapa? Ternyata mereka mau ngacir dari Indonesia. Ada satu tekanan, saudara. Ada satu masalah, entah itu politik atau ekonomi, yang membuat orang merasa tidak aman untuk tinggal di Indonesia ini. Tapi pesan Tuhan muncul buat kita pagi hari ini bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya yang ada di Indonesia dan tetap tinggal di Indonesia. Tuhan menyertai kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Amin. Dari tadi aminnya dari kiri saja. Yang kanan amin. Amin ya. Tuhan menyertai kita. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Perenungan saya tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dalam Mazmur pasal 46. Jadi, itu bulan Desember terakhir, awal Januari. Saudara, saya masih renungkan ayat ini. Ini ayat yang sudah 8 bulan lalu muncul. Tetapi sampai bulan ini pun, waktu saya mempersiapkan diri untuk kebaktian di tempat ini, ayat Tuhan katakan, sampaikan saja, sampaikan. Ya, dan saya hanya mau taat saja menyampaikan apa yang Tuhan berikan buat kita. Nah, di dalam Mazmur pasal 46, kita lihat 2 ayat lagi, ayat 8 dan ayat 12. Nah, Mazmur 46, ini saya baca di bulan Maret, saudara. Jadi ini sesuatu yang sudah berjalan 3 bulan dari bulan Januari. Dan tiba-tiba di bulan Maret waktu saya lagi bermain dengan anak saya sambil saya membaca Alkitab, kami ngobrol di tempat tidurnya. Dan sementara ngobrol itu sudah sekitar ingat saya itu sekitar jam 9, jam 10 dia harus sudah tidur. Tapi kami masih ngomong, saya sambil baca Alkitab ini. Dan Mazmur 46 ini muncul. 2 ayat, ayat 8 dan ayat 12. Ini yang luar biasa, saudara. Ayat 8 berkata begini, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saya sampai kaget waktu lihat ayat 8 ini. Dan saya buru-buru baca dari ayat 2 sampai ayat 12. Dan ternyata di ayat 12 diulang sekali lagi. Ayat 12 berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. 2 ayat dalam 1 perikop. Sesuatu yang ditulis 2 kali dalam 1 perikop seperti ini menunjukkan Tuhan menaruh perhatian khusus. Dan berarti itu menjadi perhatian khusus kita juga pagi hari ini kalau sampai Tuhan membicarakannya di tengah-tengah kita. Amin? Ya, kalau sampai dibicarakan melalui mimbar ini berarti tidak pernah ada yang kebetulan. Segala sesuatu yang keluar dari mimbar ini, entah itu pengajarnya berbicaranya cepat, entah itu berapi-api atau santai seperti saya, tapi segala sesuatu yang keluar dari tempat ini, dari mimbar ini, semuanya diizinkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang kita perlu menangkap baik-baik apa yang Tuhan sampaikan. 2 ayat. Tuhan semesta alam menyertai kita. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Gak kebetulan tuh. 2 ayat itu keluar dan saya diteguhkan. Jadi di bulan Maret, Tuhan meneguhkan lagi hati saya untuk berkata, lihat itu. Dari Januari aku sampaikan bahwa aku menyertai kalian. Aku menyertai anak-anakku. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan di bulan Maret, Tuhan ngomong lagi melalui Mazmur 46 ini. Bahwa Tuhan menyertai kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Amin.
2 kali disebutkan, menunjukkan itu secara profetiknya itu dari awal dan akhir. 2 kali, sesuatu yang terjadi di awal dan di akhir. Tuhan menyertai kita. Dan dari Mazmur 46 ini muncullah apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Kita lihat sama-sama ada 3. Saudara lihat di sini ada 3 poin. Yang pertama ada 3 masalah. Yang kedua ada 3 respons manusia. Dan yang ketiga ada 3 hal tentang Tuhan. Sekali lagi, dari Mazmur 46 ini, saudara akan lihat ada 3 masalah disebutkan oleh pemazmur. Yang kedua disebutkan ada 3 respons manusia. Dan yang ketiga ada 3 hal tentang Allah. Pemazmur dari Mazmur 46 menyatakan hal ini. Kita lihat sama-sama saudara secara cepat saja. Ada 3 masalah di sini, saya ingin fokus di Allahnya atau di Tuhannya. Bukan di manusianya, bukan di masalahnya. Fokusnya di Tuhannya. Saudara mau fokus kepada Tuhan? Tidak kepada diri saudara sendiri? Dan lebih dari itu tidak kepada masalah saudara? Amin? Ya. Kita lihat di sini ada beberapa masalah yang disebutkan dalam Mazmur 46 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 3 dan ayat 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ini terjadi di awal tahun, saudara. Sinabung ya, mengeluarkan kepulan asap dan sebagainya di awal tahun. Dan waktu di awal tahun ini muncul, dan bulan Maret saya baca ayat ini menjadi peneguhan bahwa, lihat itu. Ya, bahwa ada masalah yang pertama yaitu masalah di alam ini. Ya, kita akan lihat dari Mazmur 46, masalah ada 3 masalah. Dan masalah itu muncul mulai dari masalah yang umum dan mengerucut sampai masalah yang bersifat pribadi. Ada di Mazmur 46. Di ayat yang ketiga dan keempat berkata bahwa sekalipun bumi berubah, saudara bisa lihat hari-hari ini bumi berubah. Di mana-mana orang bilang panas ya, udaranya nggak seperti biasa lagi. Bumi sedang berubah. Saya belum baca soal ozon, bagaimana apakah ozon semakin besar, semakin membuat jadi panas ya bumi ini. Saya nggak tahu, saya belum baca itu. Tapi yang pasti, saudara, bumi sedang berubah, khususnya Indonesia di awal tahun. Saudara lihat ya, ada Sinabung. Belum selesai Sinabung, banjir bandang di Manado. Selesai dari sana nggak lama ada Gunung Kelut. Udah lupa ya saudara? Lupa. Dan waktu Gunung Kelut terjadi, ada teman hamba Tuhan cerita ke saya, itu ada orang dari Badan Meteorologi dan Geofisika BMG mengatakan begini, waktu Gunung Kelut itu goncang aktif, tiba-tiba seismograf mereka menunjukkan bahwa ada aktivitas lain di daerah selatan. Dan itu adalah anak Krakatau. Saudara tahu Gunung Krakatau itu adanya, badannya ada di bawah laut, saudara. Dan pucuknya atau puncaknya itu muncul sedikit saja di atas laut, di atas permukaan air. Badannya ada di bawah laut. Nah, lihat ayat 3 ini berkata, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saya tinggal di Bogor, gunung itu nggak pernah terlihat ada di dalam laut, saudara. Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango, semuanya di daratan. Dan waktu saya baca ayat ini, gunung di dalam laut. Dan saya teringat apa yang teman saya katakan itu. BMG mengatakan bahwa waktu Kelut goncang, bergetar, ternyata ada gunung di dalam laut juga goncang, yaitu anak Krakatau. Nah kalau sampai anak Krakatau bersin, saudara, jangankan batuk, bersin aja, itu daerah selatan, Banten, ya, pokoknya selatan lah, apalagi Banten, Tangerang ya paling dekat, utara, Priok, itu pasti kena itu. Ya. Bayangkan saudara, badannya ada di bawah. Saya nggak tahu badannya itu seluas apa. Kepalanya dia di atas. Tapi itu yang terjadi.
untung nggak bersin, saudara. Hanya dia menunjukkan aktivitas. Tapi Tuhan sudah peringatkan buat kita melalui ayat ini. Nah, ayat ini muncul, Tuhan suruh sampaikan lagi pagi hari ini, menunjukkan bahwa sepanjang tahun ini kita perlu waspada karena ada masalah-masalah di alam yang kita tidak tahu. Amin, saudara? Tuhan mengatakan bahwa Dia menyertai kita dari awal tahun sampai akhir tahun, apapun masalah itu yang muncul. Masalah yang kedua, itu tadi masalah alam, ya, luas sekali, dan ini mengerucut, saudara. Sekarang lihat ayat yang kelima, ayat 6 sampai ayat 7. 6, 7. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Masalah kedua, ayat 7. Bangsa-bangsa ribut. Mana ada bangsa yang gak ribut hari ini? Nyalakan TV, saudara lihat semua ribut. Ukraina, Malaysia dengan pesawatnya, dan berbagai macam. Ada spekulasi yang berbeda lagi tentang MH370 dan MH17. Ya, 17 ya benar? Dan dikata ada spekulasinya MH17 ya MH370. Karena ternyata orang-orang yang mati di sana ditemukan itu orang-orang bukan yang segar, saudara, dagingnya, tapi daging yang sudah mati beberapa bulan lalu. Dan kalau saudara simak baik di internet, saudara bisa lihat di situ bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pesawat itu sebenarnya terregistrasi sebagai MH370 seharusnya. Ya, kalau saudara perhatikan baik. Saya nggak tahu kebenarannya sampai di mana. Tapi intinya begini, bangsa-bangsa ribut. Bangkok dengan pemilunya ribut, saudara, goncang. Puji Tuhan Indonesia nggak kayak Bangkok, amin? Oh, amin yang kencang, amin? Ya. Kalau sampai kayak Bangkok, mungkin sebagian dari saudara bikin paspor cepat-cepat, bikin visa, kabur, saudara. Ya, begitu goncangannya, kuat sekali. Nah, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat 6 dikatakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Dengan kata lain begini, kota kemungkinan memiliki kemungkinan untuk mengalami kegoncangan. Jadi saudara bisa lihat, masalah di sini ada 3 yang disebutkan oleh pemazmur. Yang pertama masalah alam, yang kedua masalah mengerucut, saudara. Bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, kota, dan sebagainya mulai mengalami goncangan. Amin? Amin? Bisa lihat di sini ya, dari yang luas begitu sampai mengerucut, negara, bangsa, kerajaan juga mengalami goncangan. Dan kita bisa lihat di Indonesia dengan jelas, mulai dari ekonomi sampai politiknya sampai hari ini masih memanas, masih hangat, saudara. Tuhan katakan, aku menyertai kamu dari awal tahun sampai akhir tahun. Siapa yang percaya Tuhan menyertai kita? Amin? Mau goncang muncul, kayaknya reda lagi. Mau ada gunung meletus, kayaknya reda lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan menyertai kita. Amin? Sepertinya goncang. Israel, Iran, belum lagi dengan soal ISIS. Ya, saudara. Goncangan nggak hanya di bidang politik, nggak hanya di bidang ekonomi, di bidang agama juga. Ya, terjadi. Orang mulai takut ini, takut itu. Sekali lagi pesan pagi hari ini dari Tuhan, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah berikan janjinya dari sorga buat kita. Nggak ada yang janji yang seaman yang diberikan oleh Tuhan. Janji manusia muluk dan palsu dan bersifat sementara. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan janjinya, Dia tidak akan pernah menarik janjinya kembali. Amin. Dia selalu menepati apa yang Dia firmankan. Yang ketiga, masalah yang ketiga, lihat ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, sampai menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api, sampai di situ. Jadi mengerucut dari mulai masalah alam, masalah kota, masalah negara, bangsa, yaitu semua ya, ekonomi, politik ada di dalamnya. Tapi mengerucut sampai yang paling kecil, saudara. Di sini dikatakan mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Nah, waktu saya baca ayat ini, dan itu bulan Maret, dan tiba-tiba bulan April, Mei itu banyak anak-anak sekolah yang sudah mulai lulus sekolah. Baik itu SMP maupun SMA mereka lulus, dan kebiasaan, saudara,
Mereka coret-coret baju, tanda tangan dan sebagainya. Itu sesuatu kebiasaan yang saya juga alami di zaman saya SMA dulu. Tahun 88 saya SMA, lulus SMA. Jadi sudah lama sekali buat saya untuk melihat hal yang seperti itu. Nah, saya ingat waktu saya selesai SMA itu cuma coret-coret baju, tanda tangan, terus kita makan sama-sama. Nggak laki, nggak perempuan. Tapi kemarin di kota kecil, kota tempat saya tinggal, kota Bogor yang biasanya adem ayem, ini yang terjadi. Anak-anak SMA menggunakan motor, saudara. Mereka ngebut ya, dan terjadi tawuran di sana sini. Mereka selesai sekolah, mereka mengumbar nafsu mereka. Ditangkap polisi, saudara tahu, di pinggir jalan. Itu anak-anak lagi disuruh jongkok ya. Dan mereka itu lulus SMA. Rambutnya udah dipilok, nggak cuma baju, rambut dipilok, nggak laki, nggak perempuan. Dan ini yang terjadi. Dari tas mereka, keluar gergaji, keluar parang, keluar arit. Saya sembari liwat naik angkot, saya ngeliatin, ini ngapain? Apa yang terjadi? Nah, saudara bisa lihat di sini. Masalah sedang terjadi, tidak hanya di alam. Tidak hanya di negara, bangsa, kerajaan yang sifatnya kepemimpinan. Tapi menurun ke society yang paling kecil, generasi-generasi muda. Amin, saudara? Nggak ada amin? Amin? Jakarta adem sih ya. Bogor rame banget, saudara. Ya. Saya sampai, nggak masuk akal. Saya sampai lihat, udah angkotnya itu udah jalan, saya masih liatin terus. Nggak masuk dia kepala saya. Bisa kayak begitu modelnya. Tuhan mematahkan busur panah, tombak, senjata, dan sebagainya. Dan gak hanya itu, masalahnya mengerucut sampai ke keluarga. Bagaimana sekarang anak menyerahkan orang tuanya, suami memotong istri, pacar gelap dipotong, saudara. Lihat, sampai seperti itu. Ya, masalah yang sedang terjadi. Pemazmur mengatakan, ada masalah dalam hidup ini. Tapi pesannya, jangan khawatir. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Itu pesan yang kuat yang Tuhan berikan. Jangan khawatir. Tuhan menyertai kita. Nah, kedua, Bapak Ibu. Ini saya sampai jam berapa ya? Sedikit lagi. Yang kedua, respons manusia. Kita nggak fokus di masalah, kita nggak fokus di respons manusia. Meskipun respons manusia ini penting, tapi kita akan lihat di sini, saudara, betapa semua itu berakar daripada waktu kita fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita, bukan juga kepada respons kita sebagai manusia. Meskipun respons kita sebagai manusia penting, tapi itu bukan yang utama. Nah, mari lihat respons yang pertama yang Tuhan inginkan dari kita. Meskipun penting, sekali lagi, tapi itu bukan fokusnya. Kebanyakan hari-hari ini yang bahaya adalah di dalam gereja masuk pengajaran-pengajaran yang fokusnya adalah manusia. Yang nggak salah, kita diberikan talenta, kita diberikan semua dari Tuhan, tapi genjotannya adalah kita memompa diri kita, memaksimalkan diri kita. Nah, ini yang agak berbahaya yang saya perlu sampaikan di sini. Fokusnya bukan manusianya, tapi Tuhannya. Amin? Ya. Supaya kita nggak salah respons, meskipun respons ini benar. Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut. Nah, ini respons yang pertama. Kalau saudara menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan, respons ini yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita tidak menjadi takut. Kenapa? Tuhan janji dia menyertai saudara dan saya dari awal tahun sampai akhir tahun. Memang bagus, kita nggak perlu takut. Manusia nggak perlu takut. Dan saudara, di dalam firman Tuhan sudah dikatakan bahwa di akhir zaman ini ada orang yang akan mati bukan karena penyakit, tapi mati karena ketakutan, saudara. Saudara akan lihat, akan muncul penyakit yang seperti ini. Orang mendadak mati karena ketakutan. Ketakutan dianiaya, ketakutan gak bisa kerja, ketakutan gak bisa jaga keluarga, dan akhirnya ada yang bunuh diri. Ada sekarang banyaknya, bahkan anak-anak. Ya, di Bogor itu ada anak SMP yang gara-gara takut gak bisa sekolah, dan mamanya gak bisa biayai dia hanya untuk membeli buku gambar yang dia butuhkan, dia menghabisi nyawanya dengan minum baygon, saudara. Ketakutan, saudara. Tuhan katakan, sebab itu kita tidak akan takut. Saudara punya janji Tuhan pagi ini?
Janjinya adalah Tuhan menyertai saudara. Jangan takut. Penting. Kita punya respons ini. Diminta dari Tuhan untuk kita tidak takut. Yang mau katakan amin, saudara. Ya, tapi itu bukan yang terpenting. Saya mau tekankan terus ini. Penting untuk tidak takut. Tapi bukan itu fokusnya. Oh, aku orang pemberani. Oh, aku hebat. Hati-hati, saudara. Ada perasaan itu. Perasaan gagah rohani. Perasaan seakan-akan saudara spiritual man. Saudara nggak takut. Saudara punya iman yang besar. No, bukan itu fokusnya. Amin. Bukan itu fokusnya. Tuhan yang jadi fokus. Bukan kebanggaan rohani kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Bukan itu. Yes, kita tidak akan takut. Tapi bukan itu fokusnya. Yang kedua, ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Respons kedua yang Tuhan inginkan adalah saudara percaya kepada janji Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang pertama, saudara tidak perlu takut. Yang kedua, saudara perlu percaya bahwa Tuhan berjanji dan dia pasti akan genapi janjinya. Ayat 6 berkata, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Itu pasti, itu janjinya. Dia akan menolong kita menjelang pagi. Ya, respons kita, waktu kita dengar janji Tuhan, kita harus percaya. Apa artinya Allah akan menolong menjelang pagi? Artinya begini, sepasti matahari pagi itu muncul, sepasti fajar itu muncul, sedemikian janji Tuhan, dia akan menolong kita, sepasti matahari muncul. Amin? Itu artinya. Ya. Saudara nggak perlu takut, kalau Tuhan menolong menjelang pagi, berarti logikanya adalah masalah muncul pada malam hari. Ya, atau hari kerja kita. Tapi menjelang pagi, Tuhan akan menolong kita. Nah, apa yang saudara lakukan di tengah-tengah sementara Tuhan akan menolong menjelang pagi? Apa yang saudara lakukan di waktu malam? Ya Pak, berdoa. Ada yang lain waktu malam ngapain? Kalau saya sih tidur, saudara. Apa yang saudara lakukan? Tidur, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Waktu masalah muncul, saudara harus menaruh percaya saudara penuh kepada Tuhan. Dan yang kita lakukan adalah, ya, maaf, kurang rohani sedikit. Tidur. Katakan kiri kanan, tidur. Nanti saya terangkan, ini Alkitabiah atau tidak. Nanti saya terangkan ayat yang ke-11 di situ. Supaya saudara tahu. Tidur di sini bukan berarti kita tidak lakukan apa-apa atau seperti yang Bapak tadi katakan, kita nggak berdoa. Bukan, saudara. Yesus di tengah gelombang, goncangan, dia ngapain? Doa. Supaya kelihatan rohani kan? Yesus ngapain? Yang benar. Di tengah kapal yang sedang goncang, Yesus ngapain? Sementara orang-orang atau murid-murid yang lain pada bingung. Mereka bangunin Yesus yang lagi ngapain, saudara? Lagi tidur, bukan lagi doa. Mereka lihat Yesus enak banget. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Di tengah goncangan, saudara harus percaya bahwa menjelang pagi, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Bukti iman kita, bukti percaya kita kepada Tuhan adalah kita tidak membiarkan masalah menguasai hidup kita. Tapi sebaliknya, kita tidur nyenyak di tengah-tengah pergumulan yang sedang terjadi. Sama seperti Yesus. Amin. Itu menandakan kita rest. Kita sepenuhnya menggantungkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Respons yang kedua. Respons yang ketiga, ayat 11. Sedikit lagi, saya minta tambahan waktu 5 menit tentang Tuhan. Kita selesai. Ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ini respons yang ketiga yang Tuhan inginkan. Yaitu saudara di tengah masalah, di tengah goncangan yang ada, entah itu alam, entah itu negara, kerajaan, entah itu masalah pribadi atau masalah dalam keluarga atau dalam masalah dalam masyarakat. Ini yang Tuhan mau dari kita. Ayat 11, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tugas saudara dan saya adalah memuliakan Tuhan senantiasa. Amin. Tugas saudara dan saya adalah berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu kuasa yang paling besar. Mengerti katakan amin, saudara.
Nggak ada kuasa yang lebih hebat dari ini. Saya kalau mau cerita sedikit, saya ingat Om Kris Manusama, saudara. Waktu Om Kris berhasil lolos dari Ambon, dari pergolakan yang ada di Ambon, aniaya yang ada di Ambon, dan waktu sampai di Jakarta, Paniko minta untuk khotbah di JSCC, dan waktu itu saya masih main musik, saudara. Ya, jadi Om Kris ketemu saya, lalu Om Kris bilang, aduh Michael, aduh senang sekali bisa ketemu kamu, kita pelukan. Dan dia cerita dengan tim musik yang ada di situ sambil santai. Dia bilang begini, Michael, saya punya khotbah, ratusan khotbah dari ayat-ayat firman Tuhan. Tapi waktu pedang, waktu orang teriak, waktu orang bilang bunuh saja. Ini yang terjadi, dia bilang, itu semua ayat lupa, itu semua khotbah lupa. Khotbah yang pernah dibikin lupa semua. Cuman ada satu yang dia sebutkan, saudara. Nggak ada lagi yang bisa dibikin. Cuman mulut saja yang memuliakan Allah, memanggil nama Yesus, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Amin? Aminnya sedikit amat. Amin? Atau saudara di sini lebih cenderung menggunakan kekuatan manusia, saudara? Tenang Pak, kita kuat, kita hebat. Lihat itu, saudara. Hamba Tuhan besar dengan nama Kris Manusama bisa cerita kayak gitu. Dia bilang semua ayat, semua khotbah yang udah dibikin lenyap. Waktu pedang di depan mata. Waktu semua orang-orang yang siap membunuh kita, nggak ada lagi yang bisa dibuat. Itu sebabnya tadi kita nyanyi pagi ini, saudara. Saya merasakan kita perlu memanggil nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Waktu semua cara habis, nggak ada cara lain. Tinggikan nama Tuhan. Aku ditinggikan di muka bumi. Amin. Aminnya yang kencang. Amin. Ya, saya berdoa saudara, buat saudara kalau memang saudara kurang kencang aminnya, saya berdoa buat saudara supaya ada itu tuh, yang tadi tuh, yang di atas kapal itu, supaya saudara belajar bersuara, ya, nggak diam saja. Mentang-mentang aman, saudara jadi aminnya pun aman. Ya, perlu belajar untuk mengaminkan semuanya. Nah, lihat yang terakhir saudara, 3 hal tentang Tuhan. Sekali lagi. Masalah mengerucut dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Respons manusia Tuhan sudah berikan di sini. Penting kita meresponi Tuhan. Bagus kita meresponi Tuhan. Tapi jangan sampai kita fokus di respons kita sendiri sebagai manusia. Kita tidak perlu takut, memang harus. Karena takut adalah musuh iman. Waktu saudara takut, iman saudara nggak bekerja. Yang kedua, saudara perlu percaya kepada setiap janji Tuhan. Dia berjanji untuk menolong, saudara harus percaya bahwa dia pasti menolong kita. Amin? Sepasti apa? Sepasti matahari yang pasti muncul di pagi hari. Dan yang ketiga, respons kita terhadap bahwa Tuhan itu berjanji untuk menyertai kita, kita harus tinggikan dia selama-lamanya. Tidak ada cara lain, tidak ada kekuatan lain, tidak ada kemampuan manusia apapun, hanya meninggikan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan yang terakhir, 3 hal tentang Allah dan yang ini harus jadi fokus buat kita. Ayat 2, pemusik boleh siap. Ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini nomor 1. Tuhan menyertai saudara dari awal tahun sampai akhir tahun. Tuhan yang bagaimana modelnya? Ayat 2 berkata, Tuhan yang adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terjemahan lain menunjukkan bahwa Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat lain menunjukkan bahwa artinya begini. Sebagai penolong dalam kesesakan artinya begini. Kalau saudara panggil Tuhan, dia akan muncul dengan tiba-tiba. Saya menghilang sejenak, saudara. Lihat ya, saya menghilang sejenak. Saudara panggil saya akan muncul dengan segera. Hilang, saudara. Begitu saudara panggil nama saya muncul dengan segera. Itu arti ayat 2 ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pegang janji ini. Fokus kepada Tuhan yang seperti ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya. Waktu anak saya sesak nafas beberapa bulan yang lalu itu asmanya kambuh. Bukan dulu lebih kambuh, lebih parah, tapi kali ini sudah semakin kuat. Tapi mungkin karena kemarin itu sempat ada udara yang kurang baik bulan Januari apa Februari begitu. Dan kami harus larikan ke UGD karena sesaknya nggak sembuh, asmanya semakin berat dan sudah pucat, saudara. Jadi saya harus larikan ke UGD.
Sampai di UGD, di UAP, selesai. Ya, selesai begitu saja. Dan waktu itu terjadi, Tuhan ingatkan ayat ini. Aku itu lebih hebat dari UGD. Aku penolong dalam kesesakan, lebih sesak daripada asma anakmu. Aku penolong yang sangat terbukti. Amin? Saudara punya kesesakan apa? Saudara punya masalah apa? Saya nggak tahu. Pak, saya udah sesak nih, Pak. Air udah sampai di atas ini, Pak. Bapak nggak tahu. Yes, tapi Tuhan tahu. Dan dia berkata, aku penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dibutuhkan satu hal saja. Apakah saudara fokusnya kepada Tuhan yang seperti ini? Atau saudara fokus kepada diri saudara sendiri, kekuatan saudara sendiri. Sehingga doa menjadi lemah, percaya menjadi lemah, dan mengandalkan kekuatan kita. Ini yang berbahaya. Ya. Yang kedua, ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 6. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Kebenaran yang kedua tentang Allah, ternyata Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau multimedia bisa tunjukkan buat saya, tunjukkan bahasa Inggrisnya. Allah ada di dalamnya. Itu kalau nggak salah ayat 5. Ya itu dia, benar. Itu tadi. Ayat berapa itu? 5 ya? Bahasa Inggrisnya ayat 5. Ya itu. Saudara lihat ini? Lihat. Bahasa Inggrisnya berkata gini. God is in the midst. Artinya Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nomor 2, kebenaran tentang Tuhan. Tuhan itu harus jadi fokus dalam kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah kehidupan saudara. Tidak hanya di dalam, tapi ada di tengah-tengah. Ternyata posisi kesukaan Tuhan itu adalah di tengah-tengah. Tuhan gak suka di kiri atau di kanan. Selalu Alkitab menunjukkan Tuhan selalu berada di tengah-tengah. Yesus disalib, posisinya di mana saudara? Di tengah-tengah. Bait Allah ada di tengah-tengah, bukan di pinggir bangsa Israel. 12 suku mengitari tabut Allah. Di kitab Wahyu, saudara bisa lihat 24 tua-tua mengitari tahta. Dia selalu di tengah-tengah. Di tengah-tengah, di center, di pusat kehidupan saudara. Tuhan suka berada di pusat kehidupanmu. Amin saudara? Nah kalau saudara hari ini mengalami masalah, kemungkinan bukan karena dosa. Kemungkinan Tuhan sedang ketok kehidupan kita untuk menarik kita kembali kepada pusat perhatian kita, yaitu Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Seringkali masalah itu membuat kita jadi yang tadinya mungkin kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tiba-tiba masalah muncul dan seperti kita tabrak tembok. Supaya apa? Diarahkan kembali kepada Tuhan yang ada di pusat kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan sukanya itu. Dia selalu mau jadi pusat perhatian. Bukan saudara dan saya, bukan istri saudara, bukan suami saudara, bukan anak-anak yang dilahirkan dengan cantik dan ganteng, bukan perusahaan yang besar, bukan gereja yang saudara miliki ini, tapi Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, yang terakhir, ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Yang pertama, Tuhan harus jadi fokus dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang kedua, Tuhan harus jadi fokus. Kenapa? Karena memang kesukaan dia ada di tengah kehidupan saudara. Saudara nggak boleh singkirkan dia. Senang dan susah, berhasil dan gagal, tetap Tuhan yang di pusat kehidupan kita. Dan yang terakhir, ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu dia. Ayat 11, Tuhan harus jadi fokus. Kenapa? Karena memang dia tuh Tuhan. Saudara dan saya hanya ranting-rantingnya. Kita bukan pokok. Tapi Tuhan yang jadi pokok dalam kehidupan kita. Amin. Ada banyak, saya nggak terlalu suka ada hamba-hamba Tuhan yang, maaf ya kalau ada hamba Tuhan di sini yang begitu bangga. Mereka menyalakan handphone. Wah, handphone saya 24 jam. Kalau jemaat butuh saya tinggal telepon saja dan sebagainya. Oh tidak. Tuhan adalah Tuhan. Kita pendeta, kita tetap manusia. Ada amin? Amin saudara? Saya tetap manusia. Saya nggak mau membanggakan diri seakan-akan saya seperti Tuhan. Tidak. Tuhan adalah Tuhan. Ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa aku ini Tuhan. Bukan kita pendeta. Mengerti katakan amin saudara?
Jangan main jadi Tuhan-Tuhanan. Juga yang saudara-saudara jadi gembala FA, saudara yang ini jangan merasa gua gembala, kayaknya Tuhan. Bukan, Tuhan adalah Tuhan. Kita tetap ranting. Mengerti, katakan amin saudara. Dan ayat 11 berkata, diamlah. Diam di sini artinya dari bahasa aslinya rafah. Rafah atau bukan rafah ya, tapi rafah ada hanya di belakang. Itu menunjukkan begini, relax. Cool man. Bahasa sehari-hari saya pakai begitu. Saya sampai bingung waktu saya baca bahasa aslinya. Arti kata diam adalah relax. Cool, man. Seakan-akan Tuhan bilang gini, hey, kalau ada masalah, tenang. Diam. Tanda kutip ya, bukan berarti nggak berdoa. Tidur tuh yang tadi saya bilang tuh. Alkitabiah, saudara. Di tengah masalah justru Tuhan bilang gini, diam. Artinya begini, berhenti pakai kekuatanmu, berhenti pakai kekuatan manusiamu. Ya, relax, cool. Lihat, aku ini Tuhan. Aku yang akan menyelesaikan semuanya. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu Tuhan katakan. Aku penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Intinya satu. Saudara fokus kepada Tuhan. Bukan kepada masalah, bukan kepada diri sendiri. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Ini pesan Tuhan. Sepanjang tahun ini, Dia menyertai kita. Dia mengasihi kita. Dari awal tahun sampai akhir tahun, Dia menyertai kita. Kenapa? Karena Dia mau jadi fokus dalam hidup kita. Dia penolong yang sangat terbukti. Dia bisa dipercaya untuk menolong kita. Ya, karena Dia Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa Dia Tuhan, kita tinggal diam saja. Bukan berarti kita nggak berdoa, saudara. Kita berdoa bukan karena kita takut. Kita berdoa bukan karena kita kepepet, bukan. Kita berdoa karena kita percaya Dia menolong kita. Amin, saudara. Doa karena takut nanti Indonesia kenapa-napa, itu doa yang gak berhasil. Tapi doa yang percaya bahwa Tuhan menolong kita, itu doa yang berhasil. Doa karena ketakutan, itu gak membawa jawaban, saudara. Takut kita berdoa, oke. Tapi jangan berdoa karena ketakutan. Atau dasarnya karena ketakutan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari fokus mata kita tertuju kepada Tuhan pagi ini.